Lu Zhou mencoba mencari informasi tentang Yu Zhenghai dalam pikirannya. Ia juga memikirkan perjalanannya ke Rongxi dan suku-suku lain. Entah itu masa hidupnya atau tahap 9 daun, sepertinya itu ada hubungannya dengan 9 muridnya. Awalnya, ada banyak hal yang tidak dapat diingat Lu Zhou. Ia mengira ia membunuh murid-muridnya, mendapatkan gulungan kitab suci surgawi, dan mencapai tahap 9 daun adalah suatu kebetulan. Sekarang setelah dipikir-pikir, bagaimana mungkin itu hanya kebetulan? Jelas, Ji Tiadao telah menyegel ingatannya tentang tahap 9 daun dan masa hidupnya di dalam kristal tersebut. Jadi, mengapa dia melakukannya? Ketika Ming Shiyin melihat gurunya sedang berpikir keras, ia tak berani mengganggunya. Ia memberi isyarat kepada Si Wuya dan Zhu Honggong dengan tatapannya. Muridmu akan pergi. Zhu Honggong dan Si Wuya hanya bisa menangkupkan tangan mereka dan berkata serempak, kami permisi dulu, Tuan. Mereka bertiga mundur dengan hormat. Ketika mereka menutup pintu, Tuan mereka masih termenung. Dia berjalan keluar dari paviliun timur. Dia melompat turun dari balok dan berkata sambil tersenyum, salam, saudara senior. Halo, adik perempuan. Ming Shiyin menatap Si Wuya dan berkata, si tua ketujuh, jangan berani-beraninya kau memamerkan trik-trik kecilmu di hadapan Tuan di masa depan. Aku mungkin pernah membantumu sekali, tapi bukan berarti aku bisa membantumu setiap saat. Si Wuya berkata, apakah kau membantuku? Kau pikir kau pintar? Guru sudah di tahap 9 daun. Kenapa dia peduli dengan kakak senior tertua? Kau terlalu tinggi hati, kata Ming Shiyin mengejek. Saya. Cukup. Tuan memang mudah dibodohi, tapi bukan berarti aku juga mudah dibodohi. Keluarga Kekaisaran Yan Agung telah berulang kali memprovokasi paviliun langit jahat. Apa menurutmu Tuan tidak marah? Karena kakak senior ingin menyerang keluarga Kekaisaran, ini kesempatan bagus. Aku bisa membalaskan dendam paviliun langit jahat. Aku yakin Tuan tidak akan merepotkan kakak senior dalam waktu dekat, kata Ming Shiyin. Si Wuya mengangguk ketika mendengar ini. Suasana saat ini sangat menyedihkan, dan pikirannya agak terlalu keras kepala. Setelah mendengarkan penjelasan Ming Shiyin merasa memang begitu. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, kakak senior keempat. Terima kasih kembali. Tepat saat dia selesai berbicara, dua jeritan mengerikan terdengar dari tengah gunung. Aduh, bersikaplah lebih lembut. Paviliun langit jahat bukan tempat yang tepat bagimu untuk bersikap kasar. Dasar nenek sihir tua yang kotor, kau akan menyesali ini. Ah! Jeritan yang menyusul jauh lebih tidak enak didengar. Ming Shiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah masuk. Si Wuya berkata, serahkan padaku. Ia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Yuaner kecil, Zhu Honggong, dan Ming Shiyin mengikutinya dari dekat. Melihat ke bawah dari atas, di tangga di tengah gunung, seorang wanita tua, bersandar pada tongkat, perlahan menaiki tangga. Pan Zong dan Zhou Jifeng terus mundur. Wajah mereka bengkak, dan mereka menjerit kesakitan. Si Wuya sedikit mengernyit. Ia teringat kata-kata Ming Shiyin dan berkata, apakah ini elit aliran Konfusianisme? Zuo Yushu. Itu dia. Ming Shiyin merentangkan tangannya tanpa daya. Nenek tua ini malah jalan memutar sampai ke sini. Dia bahkan tidak bertanya-tanya, sebaiknya kau hati-hati. Dia lebih baik mati daripada percaya ada kultivator 9 daun. Si Wuya bermaksud menggunakan tahap 9 daun untuk mengintimidasi Zuo Yushu. Sekarang dia telah bertemu dengan orang yang aneh. Zuo Yushu tinggal jauh di dalam lembah sepanjang tahun. Ia tidak pandai berkomunikasi dengan orang-orang. Karena mereka telah meninggalkan lembah, wajar saja jika mereka menghindarinya sebisa mungkin. Mengapa mereka bertanya-tanya tentang tahap 9 daun? Tak lama kemudian, dua teriakan lagi terdengar di udara. Pan Zong dan Zhou Jifeng berlari menghampiri Si Wuya. Tuan ketujuh, cepat, cepat, hentikan dia. Meski Si Wuya tampak sedikit acak-acakan saat ini dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dia tampak sakit-sakitan dan gelisah. Ketika dia berdiri tegak, sikap tenangnya kembali ke tubuhnya. Gedebuk. Gedebuk. Wanita tua itu,
Zhou Yushu akhirnya tiba di puncak tangga. Ia mendongak dan menyapukan pandangannya ke arah orang-orang di depannya. Ia melihat Ming Xiyin di antara kerumunan dan berkata, "Anak muda, kita bertemu lagi." Halo, kakek. Ming Xiyin merasa sedikit canggung. Bukankah penglihatan dan ingatan seseorang seharusnya menurun seiring bertambahnya usia? Untungnya, ingatannya masih bagus. Si Wuya berkata, "Aku mengerti." "Siapakah kamu, Senior Zuo?" "Siapa kamu?" "Murid ketujuh Paviliun Langit Jahat, Si Wuya," jawab Si Wuya jujur. Zuo Yushu terkekeh dan berkata, "Aku terlalu melebih-lebihkan standarnya. Seorang penyandang cacat yang sakit-sakitan, seorang gadis kecil yang konyol, seorang yang agak gendut, dan seorang pemarah yang suka berlarian. Dia benar-benar menerima semua jenis orang." Zhu Honggong dan Yuan kecil. Petik 2 tanda tanya petik 2. Siapa yang tersinggung? Bagaimana mereka bisa terlibat seperti ini? Si Wuya tampak tidak keberatan. Ia berkata, "Senior Zuo, apakah Anda ingin bertemu dengan guruku? Bukankah dia memberitahuku mengapa aku di sini?" Zuo Yushu mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah Ming Xiyin. Ming Xiyin berkata, "Senior, bukankah kamu sudah tahu alasan kematian Feng Qinghe? Apakah ini perlu?" Mendengar ini, Si Wuya sedikit mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tersenyum dan berkata. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mencoba membela Feng Qinghe, Senior Zuo?" "Aku hanya ingin penjelasan. Aku sudah berjanji pada Feng Qinghe bahwa aku akan membunuh siapapun yang memasuki lembah ini dengan sekuat tenaga. Demi dia, aku sudah melepaskan bocah ini. Tapi, dia juga harus memberiku penjelasan." "Benar, kan?" kata Zuo Yushu. Si Wuya mengangguk. "Aku akan memberimu penjelasan." "Anda?" Ekspresi tidak setuju muncul di wajah wanita tua itu. Dia nampaknya tidak senang dengan sikap Si Wuya. Dia berkata, "Sebagai Master Sekte Cabang Zhenchang, Feng Qinghe berkolusi dengan 6 sekte besar lainnya. Dia bahkan menghasut 10 tetua Sekte Yun untuk menyerang Paviliun Langit Jahat. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini, Senior Zuo?" Zuo Yushu sedikit mengernyit. Ia mengamati pemuda di hadapannya. Lalu, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Bam! Batu biru itu retak dan pecah membentuk jaringan mirip jaring laba-laba. Tepat pada saat itu, sirkuitnya menyala.